Pada tanggal 5 Juni 2008, Travis Alexander, seorang salesman yang seharusnya menghadiri rapat bisnis perusahaannya, tetapi secara mengejutkan, ia tidak pernah muncul. 4 hari kemudian, rekan kerjanya menjadi khawatir karena belum mendengar kabar darinya. Ia kemudian menghubungi 2 orang teman Travis untuk mencari di kediamannya. Kedua temannya yang telah dihubungi oleh rekan kerja Travis, segera pergi ke rumah Travis untuk mencarinya. Setelah sampai, pintu rumah tersebut terkunci, tetapi mereka membukanya secara paksa karena merasa ada hal yang tidak beres. Saat masuk, firasatnya semakin yakin ketika mereka melihat pemandangan mengerikan berupa genangan cairan merah berceceran di lantai rumah itu. Dari lorong hingga ke kamar tidur, mereka mengikuti jejak cairan merah tersebut dan menemukan Travis yang sudah tidak bernyawa, tergeletak mengenaskan di lantai kamar mandinya. Kisah ini menyoroti hubungan yang toksik dan obsesi yang berlebihan sehingga membawa pada akhir yang tragis. Inilah kisah mengerikan pengeksekusian Travis Alexander. Travis Victor Alexander lahir pada 28 Juli 1977 di Riverside, California, dengan latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Dibesarkan bersama 7 saudara kandungnya, ia mengalami masa kecil yang traumatis karena kecanduan narkotika orang tuanya, yang sering membuatnya jadi sasaran kekerasan fisik ketika orang tuanya sedang mengamuk. Pada usia 11 tahun, Travis pindah dan tinggal di rumah kakek neneknya. Setelah ayahnya meninggal pada Juli 1997, ketujuh saudaranya juga terpaksa ikut tinggal dan diasuh oleh nenek mereka. Dia tidak dapat melanjutkan kuliahnya karena ekonominya yang tidak mendukung. Saat remaja, dia mulai bergabung menjadi seorang relawan di sebuah gereja dan menjadi penganut ajaran Kristen Mormon yang taat. Travis bercita-cita menjadi pembicara motivasi di berbagai pekerjaan di bidang telemarketing dan retail. Memasuki usia dewasa, ia masih menjalani hidup sebagai penganut Mormon, bepergian ke berbagai tempat, dan menetap di Mesa, negara bagian Arizona. Dia pergi misi bersama gadis-gadis Mormon lainnya, berkencan dengan beberapa dari mereka, dan menulis dalam jurnalnya bahwa dia menganggap dirinya sebagai orang yang diberkati. Ia juga sangat emosional dalam spiritualnya, serta mendedikasikan waktunya untuk beramal. Ketika Travis berdoa untuk pekerjaan yang ia cita-citakan, doanya tampaknya terjawab melalui seorang Mormon yang membantunya mendapatkan pekerjaan di perusahaan pemasaran jaringan Prepaid Legal Service. Di Prepaid Legal Service atau sekarang dikenal sebagai Legal Shield, Travis Alexander bertugas sebagai tenaga penjualan dan pembicara motivasi. Di lingkungan kerjanya dia dikenal sebagai rekan kerja yang ramah serta humoris, dan di waktu luangnya ia sesekali melakukan stand-up komedi. Bulan September 2006, di sebuah konvensi perusahaan di Las Vegas, ia bertemu seorang wanita dan mulai tertarik pada wanita itu. Jodi Arias, 26 tahun, lahir pada tanggal 9 Juli 1980 di Salinas, California. Dia adalah seorang fotografer pirang yang cantik dan selalu tampak riang, serta bercita-cita tinggi. Sama seperti Travis, ia juga merupakan tenaga kerja di Prepaid Legal Service. Arias sangat gembira bisa bertemu Travis, dan mereka mulai berpacaran pada tahun 2007. Travis tinggal di Mesa, Arizona, sementara Arias tinggal di California. Arias menyukai betapa lucunya Travis dan betapa menyenangkannya mereka bersama. Sedangkan Travis sangat terpesona oleh kecantikan Arias dan menceritakan kepada temannya melalui email bahwa dia sangat beruntung. Dalam email Travis yang dibagikan kepada temannya dia berkata, "Saya berubah dari penasaran padanya, menjadi tertarik padanya, menjadi sangat peduli padanya, hingga menyadari betapa beruntungnya saya jika dia menjadi bagian dari hidup saya selamanya. Dia luar biasa." Tidak sulit untuk melihat bahwa siapapun yang mendapatkan Jodi, baik saya atau orang lain, seperti memenangkan undian istri.
Hubungan mereka berkembang pesat, dan keduanya bergantian mengunjungi satu sama lain. Aries pindah dari California ke Arizona, sehingga mereka bisa lebih dekat satu sama lain. Aries bahkan dibaptis seperti Travis, menjadi seorang penganut ajaran Mormon. Dia mencintai seni, kesuksesan, dan yakin bahwa mengajarkan anak-anak kecil di gereja itu tentang kegembiraan, kesuksesan, akan memberikan hasil yang memuaskan. Namun, mereka berpisah setelah 5 bulan berpacaran karena Travis merasa bersalah atas hubungan seksualnya, karena keyakinannya sebagai seorang Mormon yang tidak membenarkan perbuatan-perbuatan negatif. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa Jodi Arias yang kecantikannya sangat memukau ternyata memiliki sikap yang selalu mengintai, menguntit, dan obsesinya yang sangat dingin terhadap Travis dianggap oleh teman-temannya sebagai hal yang mengkhawatirkan. Travis pernah bercerita kepada teman-temannya bahwa selama perpisahan mereka, Arias merobek ban mobilnya, meretas halaman Facebook-nya, dan melecehkan wanita-wanita yang sering bertemu dengan Travis. Bahkan beberapa kali Travis mengatakan bahwa Arias pernah menyelinap ke apartemennya. Arias memiliki sifat-sifat penguntit seperti mendengarkan pembicaraan Travis kepada orang lain secara diam-diam, membaca pesan teks emailnya, dan meneruskan beberapa email tersebut dengan wanita lain kepada dirinya sendiri. Namun terlepas dari obsesi itu, Travis masih menerima Arias sebagai bagian dari hidupnya dan kembali bersama menjalin hubungan. Tetapi sahabat Travis sangat khawatir tentang kelanjutan hubungan mereka yang toksik. Sahabatnya mengatakan, "Travis, aku khawatir kita akan menemukanmu terpotong-potong di dalam freezernya." Namun tidak disangka, ketika pembicaraan itu, Arias hadir menguping pembicaraan mereka di balik pintu tertutup dengan raut wajah yang marah. Teman-teman Travis yang hadir pada saat itu sangat takut ketika pembicaraan mereka terdengar oleh Arias. Mereka berpikir wanita itu akan melakukan hal yang berbahaya. Tetapi Travis masih berpihak kepada Arias, dan terlepas dari semua sikapnya yang mengganggu, Travis tetap mencintai pacarnya, Jodi Arias. Walaupun hubungan mereka penuh gejolak, dan perilaku Arias yang mengkhawatirkan, mereka tetap menjalin hubungan itu. Travis dan Arias berkencan sebentar-sebentar selama 1,5 tahun, bergantian mengunjungi antara rumah mereka masing-masing di Arizona dan California. Walaupun seringkali dalam hubungan jarak jauh, mereka tetap bertukar pesan dan saling mengirim foto vulgar. Terkadang jika Travis sedang marah, Arias langsung menemuinya untuk tidur bersama lalu berhubungan badan. Teman-temannya yang mengetahui masalah ini sebagai hubungan yang tidak sehat dan sangat beracun, dan apa yang dikhawatirkan oleh teman-temannya, tampaknya mulai menjadi kenyataan. Travis menyebut Arias sebagai seorang sosiopat. Sosiopat adalah gangguan kepribadian antisosial yang ditandai dengan perilaku dan pola pikir antisosial. Gangguan ini tidak berbeda jauh dengan gangguan psikopat, namun perbedaan utama antara sosiopat dan psikopat ada di perilaku moral dan hati nurani yang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Sosiopat mungkin memiliki hati nurani lemah dan mencoba untuk membenarkan tindakan mereka, sementara psikopat biasanya tidak memiliki hati nurani. Travis kemudian memberitahu teman-temannya dengan mengatakan, "Jangan kaget jika suatu hari kau mendapatiku sudah tidak bernyawa." Kemudian pada bulan Juni 2008, Travis Alexander mengajak Arias untuk melakukan perjalanan kerja ke kota Cancun, Meksiko. Namun, sesaat sebelum perjalanan yang dijadwalkan, ia berubah pikiran lalu memutuskan untuk mengajak seorang rekan wanitanya dari kantor untuk menggantikan Arias. Mereka dijadwalkan berangkat ke Cancun pada tanggal 10 Juni. Hal ini membuat Arias sangat marah terhadap Travis karena membatalkan untuk melakukan perjalanan kerja bersamanya dan malah mengajak rekan kerja wanitanya yang lain sehingga timbul rasa cemburu buta, lalu ingin segera menghampiri Travis untuk membahas permasalahan tersebut. Pada tanggal 2 Juni, Arias mencoba bertemu dengan Travis tetapi gagal, lalu mereka kemudian berbicara melalui telepon. Dalam 2 hari berikutnya, pada tanggal 4 Juni 2008, ia mengecat rambutnya dari pirang menjadi coklat gelap, lalu menyewa mobil di Budget Rent di Redding, California, lalu berkendara menuju ke rumah Travis di Mesa, Arizona. Keesokan harinya pada tanggal 5 Juni, setelah bertemu dengan Travis, Arias pergi untuk menghadiri rapat bisnis. Setelah rapat,
Ia kemudian berkendara menuju Utah mengunjungi mantan pacarnya bernama Ryan Burns di apartemennya. Arias ingin menumpang untuk beristirahat di sana sebelum ia pulang keesokan harinya. Ryan pada saat itu melihat ada beberapa luka di tangan Arias. Pada tanggal 6 Juni Arias meninggalkan Utah, berkendara ke arah barat menuju California, lalu mengembalikan mobil sewaan tersebut pada tanggal 7 Juni. Karyawan yang bertugas di tempat penyewaan mobil itu melihat karpet lantai mobil tersebut telah hilang dan melihat ada noda merah yang menempel di jok depan dan belakang. Travis Alexander seharusnya menghadiri rapat bisnis perusahaannya pada tanggal 5 Juni, tetapi secara mengejutkan, ia tidak pernah muncul. Saat jadwal perjalanannya yang direncanakan ke Cancun semakin dekat, rekan kerjanya menjadi khawatir karena tidak mendengar kabar darinya. Ia kemudian menghubungi dua orang teman Travis pada tanggal 9 Juni. Kedua temannya yang telah dihubungi oleh rekan kerja Travis, segera pergi ke rumah Travis untuk mencarinya. Setelah sampai, pintu rumah tersebut terkunci, tetapi mereka membukanya secara paksa karena merasa ada hal yang tidak beres. Saat masuk firasatnya semakin yakin ketika mereka melihat pemandangan mengerikan berupa genangan cairan merah berceceran di lantai rumah itu. Dari lorong hingga ke kamar tidur, mereka mengikuti jejak cairan merah tersebut dan menemukan Travis yang sudah tidak bernyawa, tergeletak mengenaskan di lantai kamar mandinya. Atas penemuan itu, mereka segera menghubungi 911. Dalam penyelidikan, tubuh Travis yang dingin tertekuk, dengan luka mengerikan berupa 27 luka tusuk yang terlihat di punggungnya. Tenggorokannya diiris dari satu telinga ke telinga lainnya dengan satu sayatan yang dalam hingga membuat kepalanya hampir terpenggal. Beberapa luka di tangannya menunjukkan adanya luka akibat pertahanan diri. Travis telah mencoba melawan penyerangnya, tetapi akhirnya tewas akibat beberapa luka tusukan. Bahkan setelah tidak bernyawa, pelaku masih menembak kepala Travis menggunakan pistol. Di tempat itu juga didapati handuk-handuk berlumuran cairan merah tergantung di seluruh bagian kamar mandi. Penyelidik menemukan rambut panjang berwarna coklat di lantai dan sidik jari berdarah di dinding kamar tidurnya, serta kamera tersembunyi yang rusak terendam di mesin cuci. Petugas menetapkan kasus ini sebagai pengeksekusian dan diyakini Travis telah kehilangan nyawanya pada tanggal 4 Juni. Ketika penyelidik bertanya kepada dua orang teman Travis yang pertama kali menemukannya, dengan mengatakan apakah ada orang yang cukup marah untuk menyakiti Travis Alexander, mereka kemudian menyebut nama Arias sebagai kemungkinan tersangka, dan menyatakan bahwa Travis telah memberitahu mereka bahwa wanita itu telah menguntitnya, dan terkadang mengakses akun Facebook-nya. Beberapa jam kemudian, polisi menghubungi Arias, tetapi ia menyangkal berada di rumah Travis dan mengatakan kepada penyidik bahwa ia tidak melihatnya selama 2 bulan. Saat upacara pemakaman Travis di Arizona, Arias setuju untuk diambil sidik jarinya oleh polisi. Setelah para penyelidik telah menghubungkan jejak tangan berdarah di dinding dengan DNA berupa rambut yang ditemukan di TKP, semua cocok dan mengarah kepada Arias. Penyelidik juga berhasil mengekstraksi foto yang diambil pada tanggal 4 Juni yang telah terhapus dari kamera rusak yang ditemukan tersembunyi terendam air di dalam mesin cuci. Foto-foto itu menggambarkan pemandangan yang sangat sadis dan mengerikan. Dalam foto tersebut diketahui Travis Alexander telah berhubungan badan dengan pacarnya Jodi Arias pada malam hari tanggal 4 Juni. Satu gambar menunjukkan Travis sedang mandi pada pukul 17.29 dan diyakini merupakan penampakan terakhirnya sebelum meregang nyawa. Beberapa gambar menunjukkan foto Travis yang mengeluarkan cairan deras dari tenggorokannya yang terpenggal, dan gambar lain menunjukkan Arias benar-benar menyeret tubuhnya di lantai. Tetapi Arias membantah semua tuduhan yang mengarah kepadanya dengan mengatakan bahwa dia pergi ke Utah pada hari di mana Travis dieksekusi. Lalu alibinya berubah dan dia kemudian mengklaim bahwa Travis dieksekusi oleh dua orang penyusup tak dikenal saat dia mengambil foto dengan Travis di kamar mandi. Arias mengatakan para penyusup, seorang pria dan wanita, bertekad untuk mengeksekusi Travis dan mengancam Arias bahwa jika dia menyebutkannya, seluruh keluarganya akan dibantai. Tetapi penyelidik sudah mengetahui semua alibi itu hanya usahanya untuk terlepas dari semua tuduhan terhadap dirinya.
Kemudian pada tanggal 9 Juli 2008, dengan semua bukti yang cukup kuat mengarah kepadanya, Jodi Arias ditangkap atas tuduhan pengeksekusian terhadap Travis Alexander. Pada tanggal 2 Januari 2013, persidangan Arias dimulai dan diperlihatkan gambar grafis tempat kejadian pengeksekusian Travis Alexander. Mayatnya yang dimutilasi, dan bukti yang tampaknya menunjukkan dia telah menggunakan handuk dari kamar mandi untuk membersihkan cairan merah dari Travis Alexander. Arias mengaku telah menghilangkan nyawa Travis, tetapi ia mengaku terpaksa melakukannya saat Travis bersikap kasar karena Arias menjatuhkan kameranya, lalu terjadi perkelahian, dan Arias harus melindungi dirinya sendiri. Menurut pembela Arias, Travis Alexander melakukan kekerasan fisik, verbal, dan emosional terhadap Arias. Meskipun ia berupaya keras untuk menampilkan dirinya sebagai orang baik dengan keyakinan Mormon, ia adalah predator seksual dan penyimpang. Namun jaksa membantah klaim tersebut dan mengatakan kasus ini dipicu atas dasar kecemburuan, karena setelah Travis Alexander menarik kembali undangannya kepada Arias untuk bergabung dengannya dalam perjalanan kerja di Cancun, Arias menjadi sangat cemburu dan mengeksekusinya dengan darah dingin. 8 Mei 2013, Jodi Arias dinyatakan bersalah atas pengeksekusian berencana tingkat pertama terhadap Travis Alexander dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Saat dijatuhi hukuman, Jodi Arias telah dianggap sebagai wanita paling dibenci dalam sejarah Amerika, dan pada awalnya juri memutuskan bahwa Jodi Arias telah mengeksekusi Travis Alexander dengan cara yang sangat kejam sehingga membuatnya layak dijatuhi hukuman eksekusi. Namun juri gagal mencapai kesepakatan tersebut karena perolehan suara dan hanya bisa menjatuhkan hukuman seumur hidup. Arias menyatakan penyesalannya dengan mengatakan, "Sampai hari ini, saya tidak percaya bahwa saya mampu melakukan sesuatu yang mengerikan itu. Saya benar-benar muak dengan diri saya sendiri. Saya ngeri dengan apa yang saya lakukan, dan saya berharap ada cara untuk membatalkannya." Kini, Jodi Arias akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara atas pengeksekusian mengerikan terhadap pacarnya Travis Alexander. Kisah ini mengingatkan kita betapa pentingnya pengendalian diri dalam menjalin suatu hubungan. Hubungan yang toksik layaknya seperti parasit yang akan menggerogoti kita secara perlahan dan hanya akan membawa pada akhir yang buruk. Bila ada dari kalian yang merasa punya hubungan yang tidak sehat dengan siapapun, mohon segera untuk dipertimbangkan lagi agar tidak menyesal di kemudian hari. Tetaplah jadi manusia seutuhnya dan dihindarkan dari segala perilaku yang menyimpang. Terima kasih telah hadir menyimak kisah kali ini. Tetaplah aman dan sampai jumpa di kisah selanjutnya.